Oke, halo semua. Jadi di sini aku bakal nerangin mengenai soal tahun lalu ya. Jadi bisa lihat di sini untuk soal bagian power plan. Jadi di sini aku nerangin yang power plan dulu. Di bagian power plan bisa kita lihat di sini untuk yang pertama cocokkan nama Phaser dan pembangkit berikut ini. Di sini ada Phaser, condenser, binary turbine, cooling tower, generator, sputter, dan lain-lain. Nah, bisa kita lihat nih untuk yang pertama nih. Dia ngebedain di sini separator dengan Phaser. Artinya apa? Artinya di bagian A sini dia mungkin aja Phaser, tapi di situ karena cuma ada dua pilihan, kita bisa milih nih si A itu adalah separator. Kenapa si A separator bukan Phaser? Karena ketika kita milih A itu Phaser, di bagian B dia udah jadi bright, dia udah jadi liquid, Jadi ketika si B itu udah jadi liquid, artinya dia perlu diturunkan tekanannya, agar bisa menghasilkan uap seperti yang kita pelajarin di kelas ya. Lalu jadi kita udah tahu nih B apa? Phaser. B adalah Phaser. Walaupun bisa aja A dan B sama-sama Phaser ya. Terus ada C, ada D. Dia sama-sama turbin. Sama-sama turbin nih. Turbin. Nah, sama-sama turbin. Tapi yang bedain apa? Ingat kan? Untuk menurunkan, untuk menghasilkan uap, maka di B ini tekanan bakal diturunkan. Artinya apa? Yang C dia bakal jadi yang C dia bakal jadi low pressure, yang C jadi high pressure, yang D bakal menjadi high turbine, yang D bakal jadi low pressure turbine gitu ya. Oke. Lalu ada F. Ya, yang kita tahu juga turbin itu cuma mengganti dari energi panas menjadi energi gerak. Makanya dibutuhkan generator nih di sini, teman-teman. Bagian F. Kita masih nurunin ini dulu ya, yang ini nanti aja. Lalu dia ada G, ada J. Nah, di G ini si uapnya bakal didinginin nih, teman-teman. Jadi G apa? G adalah kondenser. Di G adalah kondenser. Terus yang air yang udah jadi uap, udah jadi panas gitu ya, agak dinginin. Buat ngedinginin si uapnya ini, dia bakal didinginin di mana? Di cooling tower. Dia ada cooling tower. Oke. Itu apa? H apa? H jelas lah ya. Ini dia itu sistem binary di mana ini kan air doang nih teman-teman. Air tapi panas mungkin ya bisa 200 derajat lah. Tapi dia dalam bentuk air, bukan dalam bentuk uap. Jadi di sini itu dia bakal digunakan panasnya itu bakal diserap nih sama kuda kerja lain. Karena itu di bagian H itu adalah binary turbine. Sementara di bagian E apa teman-teman? Heat exchanger. Heat exchanger di sini itu heat exchanger di sini itu bisa aja dia itu superheater ataupun yang lain lah ya. Tapi di sini secara umum dia heat exchanger. Sebenarnya yang I apa? Water pump. Jadi ini butuh apa sih teman-teman? Jadi kan di bagian brand sini itu tuh bakal ada banyak-banyak kimia-kimia gitu ya. Nah, hal-hal kimiawi itu sebelum diinjeksikan itu dikendapkan dulu, itu di water pump kayak gitu. Oke, udah selesai nih. Terus bagian ini gimana nih? Kita disuruh membandingkan ya. Kita disuruh membandingkan antara condensing sama black pressure. Jelas, secara insting condensing itu pembangkitan listrik
itu lebih besar daripada back pressure. Kenapa bisa kayak gitu? Karena delta P-nya besar nih teman-teman. Delta P besar. Dan perlu diingat juga kan ingat grafik tabel uap itu ya. Tabel uap yang pH ya. Mungkin aku coba cariin ya. Bentar. Diagram pH. Kecil. Yang besar mana ya? Nah ini, cukup jelas nih. Jadi ini ada grafik entalpi, ini grafik tekanan. Dan kita tahu nih, tekanannya itu sama nih. Berapa tadi teh? Tadi masukannya 10 bar. Jadi masukannya 10 bar nih teman-teman. 10 bar itu berarti 1 MPa ya. 1 MPa. Bentar kan ya. Dia diuapin loh. Di sini nih. Targetnya itu yang satu di apa tadi teh? Satu di 0,1 bar berarti 1 MPa. 0,1 bar berarti di 100 kPa. Yang satu di 0,85 di sini. Nah, bisa lihat nih, delta H-nya kan dia bakal ke belakang gini ya, teman-teman. Delta H-nya untuk 0,85 itu lebih sedikit daripada yang 0,1. Kayak begitu. Nanti bisa kita buktikan lah ya. Oke, terus kalian apa lagi nih kelebihannya? Kelebihannya emang kondensing itu lebih apa ya? Ya pembangkitan lebih tinggi. Tapi jangan lupa di kondensing itu butuh kondenser, butuh cooling tower gitu. Jadi capek-nya lebih tinggi nih, dan capek lebih tinggi. Sementara di backpressor nggak butuh. Jadi di backpressor itu intinya apa nih teman-teman? Dia kan 0,85 bar ya. Udara kita itu 1 baran lah. Jadi itu dia itu gampangnya dia bakal dibuang keluar gitu. Paham nggak? Jadi ini tuh dalam bentuk uap gitu Mas ya. Memang idealnya 0,85, tapi pada kenyataannya ya sekitar 0,95 bar lah. Dan itu dia dibuang langsung. Contohnya di mana? Contohnya itu di PLTP Ulumbu nih, teman-teman. Ya bisa lihat di sini nih. Ini PLTP-nya nih. Ya udah kecil segini aja. Jadi ini tuh back pressure ini cocok untuk daerah-daerah kecil gitu. Dia lebih ekonomis untuk daerah kecil. Tapi misal kebutuhan listriknya besar dan dalam waktu lama gitu, ya harus kondensing. Dan sebenarnya teh semisal back pressure itu masih bisa diubah jadi kondensing, di upgrade lah namanya. Itu kayak terjadi di mata loko. Mata loko tuh awalnya tuh di sini aku nggak nemuin gambar mata loko ya yang itu ya, yang uapnya itu agak kayak lumbu. Itu mata loko tuh awalnya back pressure juga, ini mau di-upgrade juga jadi kondensing kayak gitu teman-teman. Jadi lebih masalah duit lah. Terus pembuktiannya gimana? Langsung aja. Ingat kan? Masih ingat kan tutorial itu? Ya udah langsung aja masukin deh.
masukin yang dry-nya, ya udah masa berapa, efisiensi berapa, net berapa, set set udah. Misalkan jadi ini tuh aku udah bikin, jadi gampangnya tuh kita harus bikin kayak gini gitu ya. Jadi aku gak bakal ngangin lebih lanjut lagi, tinggal pakai rumus-rumus, kita cari H1 dari PX dengan 1, atau mungkin bisa pakai HV lah ya, HVP bisa juga, sama aja ya. Jadi kalau kalian udah bikin kayak gini, itu bakal gampang nih, misalkan tes. Dan mungkin ini yang mungkin nggak kelihatan ya, wordnya lebih tinggi, tapi juga sama nih. Sebenarnya sebanding juga, tapi mungkin nggak kelihatan aja kalau nggak bisa bayangin ya. Steam consumption-nya itu lebih sedikit. Artinya apa? Lebih efisien. Jadi untuk yang 0,1 bara ini, yang condensing, itu cuma butuh 1,8 kg uap untuk menghasilkan 1 megawatt. Sementara untuk back pressure itu butuh 3, hampir 2 kalinya. Kayak gitu teman-teman. Jadi kenapa condensing lebih banyak digunain? Ya gampangnya nih, misalkan satu sumber panas bumi itu menghasilkan 1,8 kilogram gitu ya. 1,8 kilogram artinya semisal itu pakai condensing dia udah bisa ngasihin 1 megawatt, tapi untuk back pressure masih belum. Mungkin ya sekitar 0,5 megawatt gitu. Gitu teman-teman. Mungkin juga bisa nih, juga bisa dimasukin yang tadi, yang bagian kebutuhan airnya juga. Jadi itu juga bisa masuk ke kelemahannya. Condensing butuh make up air, make up water. Jadi butuh air tambahan kan, ada yang uap juga kan. Selain itu lebih mahal juga, lebih mahal ya investasi awalnya tadi udah ya. Tapi dia SSC lebih rendah, yang lebih efisien. Nah, gitu. Oke, mungkin kita lanjut langsung ya. Kita langsung lanjut ke webpad ini ya. Nah, oke. Jadi ini mungkin apa ya, pengenalan ke praktikalnya kayak gimana. Jadi ini tuh dia udah mulai dibagi-bagi nih teman-teman. Kan di latihan dulu itu teh cuma apa ya, cuma ya satu lapangan full segitu gitu. Kata-katanya berapa. Nah, kalau ini tuh dia udah bagi-bagi nih. Yang SL 0,3 itu area segini, SL 0,2 itu area segini, compressed liquid area segini. Terus ada kondensat juga nih teman-teman, tapi 1 derajat Celcius. Nah, ini juga data-datanya, velocitas bla bla bla, tinggal dimasuk-masukin ya, tekanan reservoir 12 bar, fase fluida berubah menjadi uap secara keseluruhan. Oke. Kan tekanan 12 bar nih. Oke, mari kita cek ya. Mari kita cek. Mungkin cek di luar aja. Kan 12 bar tuh, berarti kita T1 P12. Dia 187 derajat Celcius. Sementara kondensatnya itu 100 derajat. Ya kan? Artinya kondensat dalam lagu untuk tekanan segitu itu nggak bisa digunain karena dia berbentuk air nih teman-teman. Masa mau bikin PLTA? Kan nggak mungkin kan. Jadi mungkin kondensat juga bisa, tapi bukan sebagai PLTP biasa ya, flash biasa, tapi sebagai binary itu bisa. Tapi kita nggak bakal ngitung itu di sini. Ya sudah deh, kita bagi nih teman-teman. Kita bagi teman-teman, ada liquid, ada uap 2, gitu. Ada uap 1, uap 2, kayak gini. Langsung aja masukin aja semua, ini finalnya berapa? T1 P12 bara. Tuh. Dan ya udah biasa. Nah, mungkin triknya di sini ya. Mungkin kan di rumusnya itu A kali H. A kali H itu apa? Volume. Karena di sini bentuknya kotak-kotaknya agak beda-beda nih, ada kotak dikurangi kotak lagi ya.
Jadi ya udah kita masukin volume aja nih teman-teman. Jadi kayak gitu. Masukin aja volumenya gitu. Jangan masukin si itunya. Jangan masukin satu persatu gitu. Kayak gini nih. Jadi volume batuannya itu walaupun luas areanya 16 juta meter persegi, tapi dia dikurangin sama volume batuan karena di uap dua di sini. Jadi dia kotak besar dikurangin kotak kecil kayak gitu. Ya udahlah, tinggal masukin ROV, boleh juga bentuk kayak gini atau boleh juga masukin aja di nantinya. Uap 1 segini, SV-nya berapa ya, SL jangan lupa, SL itu fraksi liquid, SV fraksi uap. Tapi kadang-kadang SV itu bisa aja disebut X juga bisa aja. Tuh. Langsung bisa deh ditemuin M airnya berapa gitu, porositasnya berapa, porositasnya 0,1 kan. 0,1 terus dikali luas area tambah ini juga boleh gitu. Terus dikali densitas air. Tuh. Uapnya juga kayak gitu. Tapi mungkin ada salah dikit ya. Di sini nggak boleh pakai yang itu teman-teman. Pakai yang volume aja gitu. Kenapa? Karena kalau pakai ini kali ini, coba kita cek ya. 2000 kali itu kan 32 miliar. Gitu. Nah, bakal lebih kegedean gitu. Jadi ini teh salah gitu. Ya udah kali volume das yang batuan juga segitu. Ini aman lah. Untuk ini kan ya aman lah. Kayak gitu nih teman-teman. Jadi finalnya total segini semua gitu. Finalnya seberapa? Terus ya udah deh, tinggal dijumlahin sampai dikurangin. Ya sekitar 383 gitu. Ini mungkin ada kesalahan ya. Jadi kayak gitu teman-teman. Kayak gitu deh. Terus ini jangan lupa ya, dia ada row elektrik sama dengan berapa. Jadi di sini electrification factor 0,5 kali berapa itunya ya. Dapat reservoir dikurangin 0,5 kayak gitu. Recovery juga gitu. Untuk ini porositas dianggap sama. Jadi kayak gitu teman-teman. Paling segitu aja ya tutorial dari aku. Semoga paham. Kalau misalkan ada enggak, bisa ngechat ke aku ya. Aku ada di grup Haikal Ahmad dan terima kasih.